Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Audit Manajemen kelas D, akan menjelaskan mengenai bab audit sistem kepastian kualitas. Kami beranggotakan 1. Putri Nur Aini, NIM 2019-1216, 6. Nur Inayah Sari, NIM 2019-12168, Endah Hanifah Milati, NIM 2019-12170, Kara Salsabila Zahira, NIM 2019-12171, Riana Putri Wulansari, NIM 2019-12173. Pengertian audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memproses bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi atau dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas praktik atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasi. Rencana audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung dalam perusahaan. Audit menyediakan perusahaan informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan kinerja kualitas, seperti berikut ini. Yang pertama yaitu, apakah perusahaan mampu mencapai tujuan kualitas? Yang kedua, apakah prosedur-prosedur yang berlaku telah diikuti dan ditaati? Yang ketiga, apakah metode efisiensi baru telah didokumentasikan dan diterapkan? Yang keempat, apakah catatan kualitas dipelihara secara memadai dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah produksi? Dan yang terakhir yaitu, apakah jadwal pemeliharaan untuk pencegahan telah diikuti dengan baik? Berbagai pihak berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas dengan berbagai kepentingan dan tujuannya. Berikut adalah pihak-pihak tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan atau manajemen puncak. Untuk menilai seberapa mampu jajaran di bawahnya mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang telah disepakati dan menjadi panduan operasional perusahaan dalam mencapai tingkat kualitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, pelanggan, yaitu untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan. Yang ketiga yaitu pemerintah, untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dihasilkan dan dilepas ke pasar telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah dan aman dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Asosiasi. Kelompok ini berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan yang telah menjadi anggotanya mengelola manajemen kualitasnya sehingga mampu menghasilkan produk sesuai dengan yang dipersyaratkan pelanggannya. Yang kelima, lembaga sertifikasi. Lembaga ini membutuhkan hasil audit adalah untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam menerapkan sistem kepastian kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi ini, sehingga bisa diambil tindak lanjut dari keberadaan sertifikat yang telah diberikan. Tujuan dan manfaat audit sistem kepastian kualitas. ISO 10011 yang menjadi panduan dalam pelaksanaan audit sistem kepastian menyatakan tujuan dari audit ini adalah untuk yang pertama, menentukan ketidaksesuaian, yang kedua menentukan efektivitas sistem kualitas, yang ketiga memberikan peluang untuk perbaikan sistem,
Yang keempat, memenuhi persyaratan peraturan. Yang kelima, memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas. Yang keenam, menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya. Yang ketujuh, menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Sementara itu, manfaat dari audit ini antara lain: 1. Membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif. 2. Menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen. 3. Membantu mengalokasikan sumber daya secara optimal. 4. Mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu. 5. Memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu. 6. Mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu. 7. Meningkatkan produktivitas. Dan 8. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Bagaimana audit berguna bagi organisasi dalam memelihara dan meningkatkan sistem manajemen kualitasnya? Audit memberikan manfaat kepada ketiga pihak yang berkepentingan terhadap sistem manajemen kualitas, yaitu yang pertama, sertifikasi organisasi. Yang A, dengan menyediakan informasi kepada top manajemen berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strateginya. Yang B, dengan mengidentifikasi permasalahan yang mana jika dapat dipecahkan akan meningkatkan kinerja organisasi. Yang C, dengan mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, pelanggan. Dengan meningkatkan kemampuan organisasi menyediakan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang ketiga, lembaga sertifikasi. Dengan meningkatkan kredibilitas ketiga pihak dalam proses sertifikasi. Bagaimana auditor meningkatkan nilai tambah? Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dijadikan panduan oleh auditor dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang pertama yaitu perencanaan audit, yang kedua teknik audit, yang ketiga keputusan dan analisis, yang keempat laporan dan tindak lanjut. Jika audit dilakukan sendiri oleh tim perusahaan, beberapa petunjuk berikut ini dapat membantu auditor dalam mengatasi kesulitan yang ditemukan dalam melakukan audit sistem kepastian kualitas. Yang pertama, pastikan bahwa audit berfokus pada penemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi dan meningkatkan berkelanjutan. Audit seharusnya digunakan sebagai alat organisasi secara luas dalam meningkatkan kualitas baik sistem proses maupun hasil yang telah ditetapkan. Audit harus dipandang sebagai sesuatu yang relevan dan memberikan nilai baik bagi individu, manajer maupun perusahaan secara keseluruhan. Audit seharusnya dilakukan secara struktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili dalam audit. Rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Untuk memastikan konsistensi pendekatan, lebih baik menetapkan satu sistem untuk mengaudit suatu area tertentu pada waktu tertentu. Yang ketujuh, mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu. Mungkin tugas tersebut dapat ditangani oleh manajer kualitas. Organisasi sangat menentukan komitmen dan senioritas yang dibutuhkan. 8. Untuk menghindari pemborosan waktu, audit harus direncanakan dengan baik. 9. Pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam memilih personalia audit. 10. Perlakuan audit sebagai aktivitas rutin yang berusaha meminimalkan berbagai gangguan yang terjadi. 11. Harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.
Prinsip manajemen kualitas. Ada 8 prinsip manajemen kualitas. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, keterlibatan SDM. Yang keempat, pendekatan proses. Yang kelima, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan. Yang ketujuh, peningkatan sistem terhadap manajemen. Yang kedelapan, pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Fokus pada pelanggan. Penerapan fokus pada pelanggan akan mengarahkan perusahaan untuk menyelidiki dan memahami kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa tujuan dan sasaran perusahaan berhubungan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, mengomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan organisasi secara keseluruhan, menyelaraskan pendekatan dalam memasukkan pelanggan dan pihak yang berkepentingan, serta mengambil tindakan atas hasil yang diperoleh. Yang kelima, ada memastikan keseimbangan antara kepuasan pelanggan dengan pihak yang berkepentingan. Manfaat penerapan prinsip fokus pada pelanggan. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan penguasaan pangsa pasar yang diperoleh melalui tanggapan yang cepat dan fleksibel terhadap kesempatan pasar. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui transaksi berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan akan membantu perusahaan untuk memandang semua kebutuhan pihak terkait sebagai satu kesatuan, menciptakan visi dan misi yang jelas untuk masa depan perusahaan, menetapkan tujuan sasaran serta target yang menantang dan realistis, bertindak bebas dengan disertai dan tanggung jawab dan akuntabilitas, menyediakan sumber daya dan pelatihan, menjadi teladan dalam kejujuran, modal, dan penciptaan budaya perusahaan yang kuat, membangun kepercayaan dan menghilangkan kekhawatiran karyawan. Ada beberapa manfaat dari prinsip kepemimpinan. Yang pertama, membuat karyawan mengerti dan termotivasi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, menyatukan evaluasi, perbaikan, dan penerapan aktivitas dalam satu kesatuan. Yang ketiga, meminimalkan miskomunikasi di antara berbagai tingkatan dalam organisasi. Yang keempat, menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan sebagai wujud peningkatan kinerja karyawan. Prinsip keterlibatan sumber daya manusia memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, setiap orang dalam perusahaan menjadi termotivasi memberikan komitmen dan keterlibatannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas serta perbaikan. Yang ketiga, setiap orang menjadi bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Pendekatan proses. Manfaat pendekatan proses. Yang pertama, penurunan biaya dan waktu siklus menjadi lebih pendek melalui efektivitas penggunaan sumber daya. Yang kedua, ada hasil yang diperoleh meningkat, konsisten, dan dapat diperkirakan. Yang ketiga, peningkatan kesempatan menjadi prioritas dan terfokus. Pendekatan sistem terhadap manajemen memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, integrasi dan kesesuaian dari proses-proses terbaik dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan memfokuskan usaha-usaha pada proses-proses kunci. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap konsisten dan efisiensi organisasi. Peningkatan berkelanjutan memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kinerja melalui peningkatan keunggulan bersaing perusahaan. Yang kedua, menciptakan kesesuaian dari aktivitas-aktivitas peningkatan pada semua tingkat terhadap tujuan strategis organisasi. Yang ketiga, memberi fleksibilitas dalam bereaksi secara cepat terhadap berbagai kesempatan yang ada. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Prinsip selanjutnya yaitu pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Manfaat prinsip ini yaitu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efektivitas dari keputusan terdahulu melalui referensi terhadap fakta-fakta yang terdokumentasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk meninjau ulang serta mengubah opini dan keputusan-keputusan. Prinsip hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Prinsip ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua pihak. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber-sumber daya.
Manfaat sistem manajemen kualitas ISO 9001/2008. Yang pertama yaitu pelanggan dan pengguna produk akan menerima produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya, tersedia tepat waktu atau pada saat dibutuhkan, dan kegunaannya dapat diandalkan. Yang kedua yaitu seluruh individu dan kelompok dalam organisasi akan memperoleh manfaat melalui peningkatan kondisi kerja, kepuasan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, semangat kerja, serta jaminan stabilitas dalam bekerja. Yang ketiga, pemilik dan investor akan memperoleh manfaat melalui imbal hasil atas investasi, hasil operasional, pangsa pasar, dan keunggulan bersaing. Yang keempat, pemasok dan mitra bisnis akan memperoleh manfaat melalui peningkatan stabilitas, pertumbuhan, kemitraan, dan pemahaman bersama. Dan yang terakhir yaitu masyarakat akan memperoleh manfaat melalui pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan peningkatan kesehatan dan keselamatan, penurunan dampak negatif terhadap lingkungan, dan peningkatan keamanan. Langkah-langkah audit. Di sini terdapat bagian tahapan audit model PDSA Plan Do Study Act. Tahapan-tahapan audit. Mengadopsi model PDSA Plan Do Study Act yang dipopulerkan oleh Deming, audit sistem manajemen kualitas dapat mengikuti langkah-langkah. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga mempelajari hasil audit, yang keempat tindakan perbaikan. Perencanaan sendiri yaitu pada tahap ini auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Pernyataan tujuan dapat mempertegas fokus audit. Mengikuti pernyataan tujuan ini, perencanaan audit dapat mengidentifikasikan 5W plus 1H berkaitan dengan objek audit. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan audit diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang. Proses audit diawali dengan mereview atau memeriksa proses, produk, atau sistem. Proses audit melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang didapat serta evaluasi untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Selama mereview proses, auditor mendokumentasikan berbagai temuan auditnya dalam KKA atau kertas kerja audit yang nantinya akan disajikan dalam ringkasan umum yang akan dibahas pada pertemuan akhir dengan berbagai pihak terkait. Dalam waktu yang singkat, kemudian auditor menyajikan laporan tertulis yang mencatat temuan-temuan audit, kesimpulan audit, dan rekomendasi yang diberikan. Yang ketiga yaitu mempelajari hasil audit. Hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor memuat kesimpulan hasil audit yang didukung bukti atau temuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan atau perbaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Yang keempat yaitu tindakan perbaikan. Pada tahap ini, organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan. Persyaratan sistem kepastian kualitas. Persyaratan sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001/2001 meliputi klausul 4 tentang sistem manajemen kualitas, klausul 5 tentang tanggung jawab manajemen, klausul 6 tentang manajemen sumber daya, klausul 7 tentang realisasi produk, klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan. Klausul 4 Sistem Manajemen Kualitas.
Beberapa kriteria kualitas diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen kualitas dan aplikasinya dalam organisasi. Yang kedua yaitu menentukan tahapan dan interaksi proses-proses tersebut. Yang ketiga menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik operasi maupun proses-proses ini berjalan efektif. Yang keempat yaitu memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pemantauan proses-proses tersebut. Yang kelima memantau, mengukur, dan menganalisis proses-proses tersebut. Yang keenam mengambil tindakan yang diperlukan agar mencapai hasil yang telah direncanakan dan melakukan peningkatan berkesinambungan terhadap proses-proses tersebut. Persyaratan dokumentasi pada klausul 4 terdiri dari yang pertama umum, kedua manual kualitas, keempat pengendalian dokumen, dan yang terakhir yaitu pengendalian rekaman. Umum, dokumentasi sistem manajemen kualitas harus mencakup yang pertama, pernyataan terdokumentasi dari kebijakan kualitas dan sasaran kualitas. Yang kedua, pedoman kualitas. Yang ketiga, prosedur terdokumentasi dan rekaman yang disyaratkan oleh ISO 9001/2008. Yang keempat, dokumen termasuk rekaman yang ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses-prosesnya secara efektif. Yang kedua, manual kualitas. Organisasi harus menetapkan dan memelihara sebuah manual kualitas yang mencakup lingkup sistem manajemen kualitas termasuk rincian pengecualian dari dan alasan pengecualian apapun. Yang kedua, prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen kualitas atau mengacu kepada prosedur tersebut. Yang ketiga, deskripsi interaksi antara proses-proses sistem manajemen kualitas. Yang ketiga, pengendalian dokumen. Dokumen yang disyaratkan oleh sistem manajemen kualitas harus dikendalikan. Prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan untuk yang pertama, menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan, meninjau dan memutakhirkan seperlunya, serta untuk menyetujui ulang dokumen, memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen ditunjukkan, memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat pemakaian, memastikan dokumen tersebut selalu dapat dibaca dan mudah diidentifikasi, memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh organisasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan sistem manajemen kualitas telah diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan. Yang terakhir, mencegah pemakaian dokumen kadaluarsa yang tak disengaja dan menerapkan identifikasi sesuai dengan dokumen tersebut apabila disimpan untuk maksud tertentu. Yang keempat, yaitu pengendalian rekaman. Rekaman harus ditetapkan untuk memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan dan beroperasinya secara efektif. Sistem manajemen kualitas harus dikendalikan. Organisasi harus menetapkan suatu dokumen terdokumentasi untuk menentukan pengendalian yang diperlukan untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan kembali, masa simpan, dan pembuangan rekaman. Klausul 5. Tanggung jawab manajemen. Komitmen manajemen. Manajemen puncak harus memberikan bukti dari komitmennya untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen kualitas serta terus-menerus meningkatkan efektivitasnya. Fokus pada pelanggan. Manajemen puncak harus memastikan bahwa persyaratan pelanggan telah ditentukan dan dipenuhi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kebijakan kualitas. Kebijakan kualitas merupakan maksud dan arahan serta menyeluruh suatu organisasi tentang kualitas seperti yang dinyatakan secara resmi oleh manajemen puncak. Persyaratan kebijakan kualitas mencakup komitmen untuk mengikutkan persyaratan dan secara terus-menerus meningkatkan efektivitas sistem manajemen kualitas.
5.4 Perencanaan. Saran kualitas. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tujuan kualitas termasuk yang diperlukan untuk memenuhi syarat produk. Ditetapkan pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam organisasi. Tujuan kualitas harus terukur dan konsisten dengan kebijakan kualitas. Perencanaan sistem manajemen kualitas. Manajemen puncak harus memastikan bahwa 1. Rencana sistem manajemen kualitas dijalankan dalam rangka memenuhi persyaratan pelanggan dan juga tujuan kualitas. 2. Keterpaduan sistem manajemen kualitas dipelihara bila terjadi perubahan pada sistem manajemen kualitas yang direncanakan dan diterapkan. 5.5 Tanggung jawab wewenang komunikasi. Tanggung jawab dan wewenang. Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan dalam organisasi. Wakil manajemen harus menetapkan anggota manajemen yang lepas dari tanggung jawab lain, yang diberikan atau memiliki tanggung jawab dan wewenang. Komunikasi internal. Manajemen puncak harus memastikan bahwa proses komunikasi yang sesuai ditetapkan dalam organisasi dan bahwa komunikasi tersebut berkaitan dengan efektivitas penerapan sistem manajemen kualitas pada organisasi. 5.6 Tujuan manajemen umum. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen kualitas organisasi secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Tinjauan ini harus mencakup penilaian peluang perbaikan dan keperluan akan perubahan pada sistem manajemen kualitas, termasuk kebijakan dan sasaran kualitas. Rekaman tinjauan harus dipelihara. Input dari tinjauan terdiri dari hasil audit, umpan balik dari konsumen, kinerja produk, proses dan produk yang sesuai, status dari tindakan pencegahan dan perbaikan, tindakan tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen kualitas, dan yang terakhir adalah rekomendasi dari perbaikan. Output dari tinjauan. Output dari tinjauan manajemen harus meliputi keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan 1. Perbaikan yang efektif dari sistem manajemen kualitas dan prosesnya. 2. Perbaikan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. 3. Sumber daya yang dibutuhkan. Bab 6. Manajemen sumber daya. 1. Ketersediaan sumber daya. Organisasi baru menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. A. Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen kualitas dan terus-menerus mengembangkan efektivitasnya. B. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memenuhi persyaratan pelanggan. 2. Ada sumber daya manusia. Personal yang bekerja yang dapat mempengaruhi kualitas produk harus memiliki kompetensi yang berdasarkan pendidikan pelatihan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai. B. Kompetensi, kepedulian, dan pelatihan organisasi baru. 3. Infrastruktur. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk. Infrastruktur mencakup hal-hal berikut ini, jika berlaku. A. Gedung, ruang kerja, dan peralatan penunjang. B. Peralatan yang dipakai dalam proses atau perangkat keras dan perangkat lunak. C. Jasa-jasa pendukung atau transportasi dan komunikasi. 4. Lingkungan kerja. Organisasi harus menentukan dan mengelola lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian terhadap masyarakat persyaratan produk. Catatan, lingkungan kerja berkaitan dengan kondisi di mana pekerjaan dilakukan termasuk faktor fisik,
lingkungan, dan faktor lain, seperti kebisingan, temperatur kelembapan, pencahayaan, dan cuaca. Bab 7. Realisasi produk. 1. Perencanaan realisasi produk. Organisasi harus merencanakan dan mengembangkan proses yang dibutuhkan untuk realisasi produk. Perencanaan dari realisasi produk ini harus konsisten dengan persyaratan proses lainnya dari sistem manajemen kualitas. 2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan. Yang pertama, identifikasi persyaratan yang berhubungan dengan produk, dan organisasi harus menentukan persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk persyaratan untuk penyerahan dan pasca penyerahan. B. Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan tetapi perlu untuk pemakaian yang ditentukan atau yang diharapkan bila diketahui. C. Persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku bagi produk. D. Persyaratan tambahan apapun yang diperlukan oleh organisasi. Yang kedua, tinjauan persyaratan yang berhubungan dengan produk. Organisasi harus meninjau kembali persyaratan yang berhubungan dengan produk. Tinjauan ini harus dilakukan sebelum organisasi berkomitmen untuk memasok produk kepada pelanggan. Dan proses yang ketiga berhubungan dengan pelanggan adalah komunikasi dengan pelanggan. Di sini organisasi harus pintar untuk menerapkan peraturan yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen. Seperti halnya informasi produk, pertanyaan, penanganan kontrak atau pesan yang diambil termasuk perubahan, ataupun umpan balik konsumen termasuk keluhan pelanggan. Kita masuk ke realisasi produk yang ketiga adalah desain dan pengembangan. Desain dan pengembangan ini ada 7, terdiri dari 7. Penerapan desain dan pengembangan. Organisasi harus merencanakan dan mengendalikan desain dan pengembangan produk. Dengan menentukan tahapan desain dan pengembangan, tinjauan, verifikasi, serta validasi yang sesuai untuk tiap tahapan desain dan pengembangan, dengan tanggung jawab dan wewenang dari desain dan pengembangan. Terus yang kedua, input desain dan pengembangan. Input yang berhubungan dengan persyaratan produk harus ditentukan dan catatannya harus disimpan. Yang ketiga, output desain dan pengembangan. Output dari desain dan pengembangan harus tercantum dalam sebuah bentuk untuk diverifikasi terhadap input desain dan pengembangan dan harus disetujui sebelum dikeluarkan. Tinjauan desain dan pengembangan. Pada tahap yang sesuai, harus dilakukan tinjauan sistematis pada perancangan dan pengembangan. Yang kelima, verifikasi desain dan pengembangan. Verifikasi harus dilakukan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan untuk memastikan bahwa keluaran desain dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan perancangan dan pengembangan. Yang keenam, validasi desain dan pengembangan. Validasi desain dan pengembangan harus dilakukan menurut pengaturan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan aplikasi yang ditentukan atau pemakaian yang dimaksudkan bila diketahui. Dan yang terakhir dari desain dan pengembangan adalah pengendalian perubahan desain dan pengembangan. Perubahan desain dan pengembangan harus diidentifikasi dan rekamannya dipelihara. Perubahan yang ditinjau, diverifikasi, dan divalidasi dengan tepat dan disetujui sebelum diimplementasikan. 7.4 Pembelian. Yang pertama, proses pembelian. Organisasi harus memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus mengevaluasi dan menyeleksi kemampuannya dalam memasok produk yang sesuai dengan yang dipersyaratkan organisasi. Kriteria yang digunakan untuk seleksi, evaluasi, dan evaluasi ulang harus dibuat. Catatan dari hasil evaluasi dan berbagai tindakan yang diperlukan harus dipelihara. Yang kedua, informasi pembelian. Informasi pembelian harus menggambarkan produk yang akan dibeli, termasuk bila sesuai dengan
persyaratan untuk pengesahan produk, prosedur, proses, dan peralatan, persyaratan untuk kualifikasi personal, dan persyaratan sistem manajemen kualitas. Yang ketiga, verifikasi produk yang dibeli. Organisasi harus melakukan inspeksi atau berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi persyaratan pembelian yang ditentukan. 7.5 Produksi dan penyediaan jasa. Yang pertama, pengendalian produksi dan penyediaan jasa. Kondisi yang dikendalikan harus mencakup jika berlaku. Yang pertama, ketersediaan informasi yang menggambarkan karakteristik produk. Yang kedua, ketersediaan instruksi kerja bila diperlukan. Yang ketiga, ketersediaan peralatan yang sesuai. Yang keempat, ketersediaan dan pemakaian peralatan pemantauan dan pengukuran. Yang kelima, implementasi pemantauan dan pengukuran. Yang keenam, implementasi kegiatan pelepasan, penyerahan, dan kegiatan pasca penyerahan produk. Yang kedua, validasi proses produksi dan penyediaan jasa. Organisasi harus memvalidasi suatu proses produksi dan penyediaan jasa. Validasi harus memperagakan kemampuan proses tersebut untuk mencapai hasil yang direncanakan. Organisasi harus menetapkan pengaturan proses ini termasuk bila berlaku, kriteria yang ditetapkan untuk tinjauan dan persetujuan proses, persetujuan peralatan dan kualifikasi personal, penggunaan metode dan prosedur tertentu, persyaratan rekaman, dan validasi ulang. Yang ketiga, identifikasi dan mampu telusur. Jika sesuai, organisasi harus mengidentifikasikan produk dengan cara yang sesuai di seluruh realisasi produk. Organisasi harus mengidentifikasi status produk sesuai dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran di seluruh realisasi produk. Jika mampu telusur dipersyaratkan, organisasi harus mengendalikan dan mencatat identifikasi khusus dari produk dan memelihara rekamannya. Yang keempat, properti pelanggan. Organisasi harus memelihara dengan baik properti pelanggan, baik yang ada dalam pengendaliannya atau dipakai oleh organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi, dan menjaga properti pelanggan yang disediakan untuk dipakai atau disatukan ke dalam produk. Yang kelima, pemeliharaan produk. Organisasi harus memelihara kesesuaian produk sejak proses internal dan penyerahan ke tujuan yang dimaksudkan untuk memelihara kesesuaian terhadap persyaratan. 7.6 Pengendalian, pengukuran, dan pemantauan alat. Organisasi harus menentukan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan serta pemantauan dan pengukuran sarana yang dibutuhkan untuk menyediakan bukti-bukti kesesuaian produk pada persyaratan yang ditetapkan. Organisasi harus menetapkan proses untuk memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran dilakukan secara konsisten sesuai persyaratan pemantauan dan pengukuran. Jika diperlukan untuk memastikan validitas hasil, perlengkapan alat ukur harus diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, dikalibrasi atau diverifikasi pada selang waktu tertentu atau sebelum dipakai terhadap standar pengukuran yang terlacakkan ke standar internasional atau nasional. Bila standar tersebut tidak ada, dasar yang dipakai untuk kalibrasi atau verifikasi harus direkam. Yang kedua, disetel atau disetel ulang seperlunya. Yang ketiga, teridentifikasi untuk memungkinkan status kalibrasi diterapkan. Yang keempat, dijaga dari penyetelan yang akan membuat hasil pengukuran yang tidak sah. Yang kelima, dilindungi dari kerusakan dan penurunan kualitas selama penanganan, pemeliharaan, dan penyimpanan. Klausul 8. Pengukuran, analisis, dan peningkatan. 8.1 Umum. Organisasi harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis, dan pengembangan yang dibutuhkan untuk yang pertama, memperlihatkan kesesuaian produk, yang kedua, memastikan kesesuaian sistem manajemen kualitas, yang ketiga, melakukan peningkatan berkelanjutan yang efektif terhadap sistem manajemen kualitas. Hal ini harus mencakup penetapan metode yang berlaku, termasuk teknik statistik dan jangkauan pemakaiannya. 8.2 Pemantauan dan pengukuran. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Organisasi harus memantau informasi yang berhubungan dengan pandangan pelanggan apakah organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan. Yang kedua, audit internal. Organisasi harus menjadwalkan lingkup perencanaan audit internal untuk menentukan apakah manajemen kualitas sudah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, sesuai untuk perencanaan yang disusun pada persyaratan sistem manajemen kualitas yang ditetapkan organisasi. Yang kedua, diterapkan dan dipelihara secara efektif. Yang ketiga, pemantauan dan pengukuran proses. Organisasi harus menggunakan metode yang sesuai untuk pemantauan dan jika dapat diterapkan pengukuran terhadap proses manajemen kualitas. Yang keempat, pemantauan dan pengukuran produk. Organisasi harus memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk tersebut terpenuhi. Hal ini harus dilakukan pada tahap yang sesuai dari proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah terencana.
8.3 Pengendalian produk yang tidak sesuai. Organisasi harus memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan produk diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian atau penyerahan yang tidak dikehendaki. Prosedur terdokumentasi harus ditetapkan untuk menentukan pengendalian dan tanggung jawab, serta wewenang yang terkait untuk menangani produk yang tidak sesuai. Jika berlaku, organisasi harus menangani produk yang tidak sesuai dengan satu atau lebih dari cara berikut. Yang pertama, mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan. Yang kedua, memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui konsesi oleh pihak berwenang yang relevan dan bila mungkin oleh pelanggan. Yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan pemakaian atau penerapan awal yang dimaksudkan. Yang keempat, dengan melakukan tindakan yang sepadan dengan akibat dari ketidaksesuaian tersebut ketika produk yang tidak sesuai terdeteksi setelah penyampaian atau penggunaan telah dimulai. 8.4 Analisis data. Organisasi harus menentukan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang tepat untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen kualitas dan mengevaluasi sejauh mana peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen kualitas yang dibuat secara efektif. Analisis data harus menyediakan informasi yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, kepuasan dengan persyaratan produk, karakteristik kecenderungan proses dan produk, termasuk kesempatan untuk tindakan pencegahan dan pemasok. 8.5 Peningkatan. Yang pertama, peningkatan berkelanjutan. Melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap efektivitas sistem manajemen kualitas melalui pemakaian kebijakan kualitas, sasaran-sasaran kualitas, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan, pencegahan, dan tinjauan manajemen. Yang kedua, tindakan koreksi. Mengambil tindakan untuk mengurangi penyebab ketidaksesuaian dalam rangka mencegah berulang terjadinya hal tersebut. Yang ketiga, tindakan pencegahan. Menentukan tindakan untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.